Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memasuki pelajaran ke-8. Tentang apa? Tentang ayo belajar surat Al-Kautsar. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk langsung belajar. Baik anak-anakku, sekarang kita memasuki pelajaran 8, yaitu tentang belajar surat Al-Kautsar. Buka halaman 101. Surat Al-Kautsar termasuk surat dalam Al-Quran. Aku selalu membacanya. Aku senang dan bangga bisa membaca surat Al-Kautsar. Nah, di bawah itu ada ayo bekerja sama. Nah, nanti itu nunggu instruksi dari guru kalian. Nah, langsung buka halaman 102. Di situ ada tugasku. Di situ ada gambar, yaitu gambar apa? Gambar seorang siswi di depan sedang membaca surat Al-Kautsar. Diperhatikan oleh teman dan bapak guru. Langsung ke bagian poin A. Membaca kalimat dalam surat Al-Kautsar. Ayo baca surat Al-Kautsar berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Nah, di situ ada poin bagian A, membaca kalimat dalam surat Al-Kautsar. Amati cara gurumu melafalkan surat Al-Kautsar. Perhatikan gerak mulut, panjang dan pendek bacaannya. Sebelum membaca surat Al-Kautsar, cermati terlebih dahulu tulisannya. Nah, di situ di buku ada di halaman 103 penjelasan surat Al-Kautsar. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. Zu. Bedakan huruf zal dengan dha. Zal itu lebih tipis, sedangkan huruf dha itu tebal. Jadi ketika membaca zal itu agak meringis mulutnya. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Bedakan huruf hamzah dan huruf ain. Jangan disamakan, jangan a'udzu, jangan a'u, tapi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai dibaca i bukan e, bukan syai, tapi dibaca i. Minasy syaithanir rajim. Nirrajim bukan nirrajem, dibaca i. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Nah, ketika man bertemu dengan hamzah dan harokatnya fathah sebelumnya, nah itu bisa dibaca 3 wajah. Bisa dibaca 2 ketukan, bisa dibaca 4 ketukan, atau 6 ketukan. Jadi bisa dibaca inna a'tainakal kautsar, itu bisa. Bisa lagi 4, inna a'tainakal kautsar, bisa. Bisa lagi 6 lebih panjang, inna a'tainakal kautsar. Nah, gitu. Jadi ketika hamzah bertemu dengan harokat sebelumnya itu berharokat fathah, maka dibaca 6 wajah. Bisa dibaca 3 wajah, bisa dibaca 2 ketukan, 4 ketukan, dan 6 ketukan. A'taina, toi bukan toy, tapi dibaca i. Toina kal kautsar, kau dibaca u. Kau bukan kau, bukan baca o, tapi dibaca u. Inna a'tainakal kautsar. Nah, saur ro ketika di akhir kalimat dan bertemu harokat sebelumnya itu harokat fathah, maka dibaca tafhim, dibaca tebal. Jadi dibaca saur bukan sar, bukan meringis, tapi dibaca tebal. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut ke ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabb. Nah, ketika lam tasdid itu ditekan, bukan ditahan. Jadi ditekan, cukup ditekan. Fasholli li rabb, bukan fasholli li rabb, bukan ditahan tapi ditekan. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika lam tasdid itu kan jadi double, lamnya seolah-olah ada 2, jadi ditekan. Jadi lamnya ada 2 terus digabungkan, itu menjadi disingkat jadi tasdid. Makanya dibacanya ditekan, jadi seolah-olah itu double. Fasholli li rabbika wanhar. Ha ro sukun, ro mati bertemu dengan harokat sebelumnya itu harokat fathah, maka dibaca tafhim. Wanhar, tafhim itu tebal. Jadi tidak meringis, dibaca tebal. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Jadi huruf bertasdid ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Jadi hurufnya nun itu berharokat tasdid agak ditekan dan berdengung. Jika nun bertasdid ditekan dan berdengung. Jadi seolah-olah tekanan nun bertasdid itu 2 ketukan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. 2 ketukan. Jadi seolah-olah 2 ketukan. Huwal abtar. Ro mati bertemu dengan ro sukun bertemu dengan harokat sebelumnya itu harokat fathah, maka dibaca tafhim. Tafhim itu tebal. Jadi nanti kalian bertemu dengan mana ro tebal dan mana ro tipis. Ya, contohnya di antaranya ro tebal itu ro di akhir kalimat dan bertemu harokat sebelumnya itu harokat fathah, maka dibaca tebal. Kautsar, wanhar, dibaca tebal.
Nah, di situ buka halaman 104, ada aku membaca sendiri surat Al-Kautsar ayat per ayat. Nanti itu nunggu instruksi dari guru kalian. Nah, di situ ada nyanyian baca Al-Qur'an. Nada lagunya seperti naik-naik ke puncak gunung. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Aku baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, aku baca Al-Qur'an sering sekali. Aku baca Al-Qur'an sering sekali. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Tiap hari terus ku baca sehingga aku bisa. Dah, sekarang jadi ketika sudah mempelajari surat Al-Kautsar, di situ ada hiburan, ada nyanyian baca Al-Qur'an, memakai naik ke puncak, nada lagu naik ke puncak gunung. Nah, di situ ada soal halaman 105, lanjut lagi 106 juga. Terus ini mah soal nanti nunggu instruksi dari guru. Nah, B, langsung ke bagian poin B, menghafal surat Al-Kautsar. Amati dan ceritakan gambar berikut. Jadi di gambar tersebut di halaman 107 itu ada seorang siswi sedang membaca surat Al-Qur'an, sedang membaca surat Al-Kautsar di depan kelasnya. Diperhatikan oleh Pak Guru dan teman sekerabatnya. Nah, itu sudah hafal. Gimana caranya? Cara menghafal itu pertama kita harus senang dulu. Jadi ketika kita sudah senang itu mudah masuk hafalannya. Ketika kita sudah membaca 1 kali belum hafal, nggak akan langsung hafal. Tapi baca minimal 11 kali. Baca terus 1 ayat 11 kali. Dihafalkan sambil diingat-ingat huruf-hurufnya. Diingat-ingat panjang pendeknya gitu kan. Jadi selain kita harus senang belajar menghafal, juga kita disarankan ketika membaca itu tidak cukup hanya 1 kali, tapi harus berkali-kali, minimal 11 kali gitu. Nah, di situ ada 108. Bagaimana cara menghafal surat Al-Kautsar? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan temanmu. Jadi penghafalan itu tidak ada alasan ketika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kita bisa mendengarkan teman kita membaca gitu. Jadi ketika kita tidak bisa membaca, contoh misalkan kelas 3 atau sudah besar tidak bisa membaca surat Al-Kautsar, nah kita tidak mempunyai alasan untuk tidak bisa menghafal surat Al-Kautsar, karena di antara cara menghafal itu selain kita membaca sendiri juga ada metode mendengar, sehingga ketika kita bisa menghafal. Jadi teman kita membaca terus kita mengikuti seperti itu. Nah, di situ ada surat Al-Kautsar beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nomor 1 artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi surat Al-Kautsar itu dinamakan surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak. Nah, di situ ada tugas. Kita buka halaman 111 bagian C, menulis kalimat dalam surat Al-Kautsar. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di situ menulis kalimat dalam surat Al-Kautsar. Sudah bisakah kamu menulis surat Al-Kautsar? Buka halaman 112. Untuk bisa menuliskan surat Al-Kautsar dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surat Al-Kautsar termasuk huruf-hurufnya, misalnya inna a'tainakal kautsar. Nah, supaya kita bisa menulis surat Al-Kautsar, kita membedakan mana posisi yang di tengah garis, mana posisi yang di atas garis, mana yang posisi yang di bawah garis. Contoh yang di bawah garis itu ada huruf wawu dan huruf ro. Nah, itu agak melonjang ke bawah di bawah garis. Yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat Al-Kautsar. Perhatikan bagaimana guru menuliskan penggalan surat Al-Kautsar, lalu salinlah penulisan penggalan surat Al-Kautsar seperti berikut ini. Nah, di situ di halaman 112 ada tugas. Ada tugas di situ. Contoh menulis surat Al-Kautsar. Jadi kita bisa menirukan di bawahnya. Di situ ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis gitu. Jadi kita perhatikan mana huruf yang di bawah garis, mana yang di tengah gitu. Nah, di situ ada tugas. Ada tugas. Terus buka halaman 115. Pesan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Nah, di situ boleh digarisbawahi. Jadi surat Al-Kautsar itu surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar dinamakan Al-Kautsar itu diambil dari ayat pertama. Dan surat Al-Kautsar memiliki arti yang artinya nikmat yang banyak. Nah, di situ setelah kita mempelajari surat Al-Kautsar, kita cari pokok isi dari surat Al-Kautsar itu apa. Nah, di situ ada di halaman 115 ada 3 poin pokok dari surat Al-Kautsar. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Contoh nikmat yang banyak itu yaitu nikmat sehat kan banyak. Terus nikmat Islam, nikmat iman. Contoh nikmat bisa makan itu udah banyak sih, tak terhingga, melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Jadi selain kita dari Gusti Allah itu memerintahkan kita sholat, juga kita diperintahkan untuk berkurban. Jadi tidak hanya sholat, zakat, puasa, menunaikan haji. Nah, Gusti Allah pun itu memerintahkan kita di dalam surat Al-Kautsar untuk melaksanakan kurban. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat.
Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Jadi poin yang ketiga, isi pokok dari surat Al-Kautsar itu, terakhir Nabi Muhammad itu memiliki pengikut yang banyak dan memiliki nama yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di situ di ayat ketiga kan, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi membencimu di sini itu kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti untuk tugasnya tunggu instruksi dari guru kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Khudh ma sofa wa damma qadar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.